Akhir-akhir ini, kita semua sedang mengalami wabah virus corona. Sebuah pandemi penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menyebar dengan cepat dan bisa menyebabkan kematian. Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan segala upaya pencegahan, mulai jaga jarak, hindari keramaian, jaga kebersihan, beraktivitas di rumah, dan sebagainya. Semoga wabah virus ini cepat mereda dan hilang, agar kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi, tahukah kamu bahwa virus manusia itu memiliki kesamaan dengan virus yang menyerang di komputer? Memiliki kesamaan di sini bukan berarti kedua macam virus itu sama. Itu hal yang berbeda. Hanya sifat-sifatnya yang memiliki kesamaan. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu, kita dihebohkan dengan penyebaran virus ransomware WannaCry. Kejadian itu layaknya wabah. Hampir kebanyakan data instansi terinfeksi oleh virus tersebut dan membuat kekacauan aktivitas kerja. Apa saja persamaan virus yang menyerang manusia dan virus komputer? Berikut ini adalah 7 persamaan sifat kedua macam virus tersebut. Sebelum kita mulai, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng serta share ke teman-teman kamu. Satu, berukuran sangat kecil. Ukuran virus sangat kecil, umumnya sekitar 10 hingga 300 mm. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Sedang corona memiliki ukurannya lebih besar dari virus pada umumnya, yaitu 400 hingga 500 mm. Ukuran virus tersebut sangat kecil, sehingga untuk melihat memerlukan mikroskop khusus. Ukuran umumnya, virus komputer sangatlah kecil, rata-rata hanya beberapa KB saja, tapi dampaknya sangatlah besar. Ada beberapa virus, seperti jenis Trojan, memiliki ukuran yang besar guna mengelabui antivirus, yang menyangka bahwa kebanyakan virus biasanya berukuran kecil. 2. Bersifat menular. Virus mempunyai sifat mudah menular. Penularan virus bermacam-macam caranya. Ada yang menular lewat air, udara, sentuhan, darah, dan sebagainya. Virus HIV meski mematikan, tak bisa dengan mudah menyebar karena media tularnya adalah darah. Selama tak ada hubungan darah dengan penderitanya, kita akan aman. Sedangkan corona lebih berbahaya. Selain mematikan, daya sebarnya begitu sangat mudahnya. Itulah mengapa virus ini berkembang dan menular dengan cepat. Virus yang menyerang komputer juga bisa menular. Bedanya, media penyebaran virus ini karena adanya koneksi, seperti lewat flash disk, jaringan, atau internet. Intinya, penularan kedua virus itu adalah adanya kontak dari penderita dengan korban. 3. Membutuhkan inang. Seperti yang kita ketahui, virus tak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, dalam virus corona, kita disarankan untuk social distancing agar memutus rantai penyebaran virus. Jika virus tidak memiliki tempat inang baru, virus tak bisa menyebar lagi. Dan jika inang yang diidap oleh virus tersebut mati, virus juga akan mati. Karena virus tak dapat hidup di benda mati. Jikalaupun bisa, mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja. Tidak akan sampai lama. Begitu juga dengan virus yang menyerang komputer. Mereka membutuhkan inang atau hidup di sistem utama. Selama ada sistem yang hidup dan ada koneksi, virus bisa hidup dan memasukinya. Jika inang atau sistem tersebut mati, virus tersebut juga akan ikut mati. Ibarat benalu yang membutuhkan pohon. Jika pohonnya mati, maka benalunya akan ikut mati. 4. Bersifat merusak atau parasit. Semua virus bersifat merusak. Kerusakan yang disebabkan oleh virus bermacam-macam.
Ada yang menyerang organ tubuh luar seperti kulit yang disebabkan oleh virus cacar, hingga organ dalam seperti paru-paru yang disebabkan oleh virus corona, sistem saraf yang disebabkan oleh virus polio, atau virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau pertahanan tubuh. Begitu juga komputer, virus menyerang software atau data file kita. Terkadang, file yang diserang adalah file penting kita, hingga file tersebut rusak, bahkan dihapus oleh virus tersebut. Kadang pula, ada jenis virus yang merusak sistem kinerja komputer kita menjadi lambat dan menyerap performa dengan tinggi. Jika diteruskan dan tak diatasi, ini memaksa hardware untuk bekerja lebih keras sampai overheat, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan hardware. 5. Berkembang dengan cepat. Virus dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam perkembangbiakannya, virus memerlukan sel inang. Virus melakukan tahap yang disebut adsorb, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Di mana, dalam proses perkembangbiakan model ini, satu virus bisa berkembang menjadi jutaan, bahkan miliaran, dalam hitungan hari. Setelah mereka berkembang, mereka akan merusak sel inang dan mencari inang baru untuk berkembang dan seterusnya. Begitu juga dengan virus komputer. Virus ini memiliki enskripsi data untuk berkembang dengan mengopi atau menggandakan dirinya sendiri secara massal pada program, aplikasi, file, maupun dokumen di media penyimpanan yang diserangnya. Terkadang prosesnya sangat cepat dan tak terdeteksi. 6. Penularannya bisa dicegah. Masuknya virus dalam tubuh manusia bisa dicegah dengan berbagai cara, antara lain dengan hal-hal seperti berikut: berpola hidup sehat, rajin olahraga, menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, istirahat cukup, serta menjaga jarak dengan penderita. Terutama untuk mencegah serta memutus rantai penularan corona, kita selalu dihimbau untuk jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Begitu juga virus komputer dapat dicegah dengan cara menggunakan antivirus, tidak sembarangan memasukkan flash disk, melakukan scanning, tidak sembarangan dalam mendownload file, atau tidak sembarangan dalam membuka file mencurigakan. 7. Siklus vaksin atau obat. Virus varian baru akan sulit diobati, sedangkan virus varian lama sudah banyak obatnya. Itu karena ketika muncul virus baru, para ilmuwan memerlukan proses untuk menemukan obatnya. Misal, ketika dahulu ada wabah virus polio, semua orang gempar dan kebingungan karena belum ada obatnya. Tapi, kini orang-orang tak perlu khawatir, karena sudah ada vaksinnya. Dan hampir tak ada orang yang terkena polio. Adapun yang kena memang karena faktor tak mau imunisasi atau ada faktor genetik. Begitu juga HIV. Meski memang tak bisa diobati, namun penanganan rehabilitas HIV sudah cukup baik. Karena HIV adalah virus yang menyerang imunitas, sedangkan sejatinya vaksin bersifat stimulan imunitas, karena obat yang sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Semoga wabah corona yang menyerang kita segera bisa diatasi dan dunia bebas dari corona. Sama halnya dengan virus manusia. Virus komputer pada awal kemunculannya membuat semua orang heboh. Namun setelah ditemukan antivirusnya, virus tersebut bukan hal yang menakutkan lagi. Demikian itu tadi 7 persamaan sifat virus manusia dan komputer. Semoga informasi sederhana ini dapat menambah wawasan kita. Semoga kita semua dilindungi dari wabah virus corona ini. Dan semoga semua bisa pulih dengan normal kembali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lihat juga video kami yang lainnya.